Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Pada hari ini ya kita akan bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus surga. Dan kita bersyukur kalau pada hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Petrus Parigan dari Bandung. Mari biar kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa kembali bersama dengan saya. Saya sangat bersuka cita karena bisa menjumpai kita semua dimanapun saudara berada. Saya sangat berharap saat ini kiranya keadaan kita penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita dari Tuhan dan berkat yang melimpah. Secara khusus saya ingin menyapa seluruh jemaat GSJA Talitakum yang ada di Kota Malang. Saya sangat berharap dan berdoa semua jemaat Tuhan GSJA Talitakum berada dalam perlindungan dan kekuatan Tuhan yang sempurna. GSJA Talitakum tentu bukan gereja yang baru bagi saya, bukan gereja yang asing bagi saya, karena sudah seperti keluarga bersama dengan semuanya. Saya ucapkan sekali lagi salam sejahtera. Kiranya sukacita Tuhan tetap memenuhi hati kita. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan memperingati tentang hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Karena itu tema kita dalam khotbah ini adalah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Untuk itu saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan ke-9 mengatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara-saudara, dua ayat yang kita baca barusan merupakan salah satu bagian daripada kisah kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam dua ayat ini memiliki dua tema utama. Yang pertama adalah tentang kenaikannya, dan yang kedua tentang Roh Kudus yang Dia janjikan yang akan dicurahkan untuk menyertai gereja Tuhan. Saudara-saudara, berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus, ada beberapa kebenaran penting yang patut kita pahami sebagai orang yang percaya. Saudara, kebenaran yang pertama adalah kenaikan Tuhan Yesus merupakan bagian dari seluruh rangkaian karya penyelamatan yang Dia sudah kerjakan bagi umat manusia. Saudara-saudara, saya menuliskan ada 7 karya ajaib Kristus yang Dia kerjakan dalam konteks kedatangannya ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Yang pertama, karya penyelamatannya dimulai dari Natal. Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus lahir di tengah-tengah dunia ini. Dan apa artinya Natal? Natal artinya memulai segala sesuatu. Karena segala sesuatu dalam hidup ini tentu dimulai dari kelahiran. Oleh karena itu, makna Natal adalah Dia memulai karya penyelamatan di tengah-tengah dunia. Saudara-saudara, setelah Dia lahir, maka karya kedua yang ajaib yang bisa kita lihat dari Tuhan Yesus adalah karya kehidupannya. Setelah Dia lahir, Dia hidup di dunia ini. Dia hidup layaknya manusia hidup. Sama seperti saudara dan saya hidup. Demikianlah Tuhan Yesus hidup di tengah-tengah dunia ini. Karena Dia mengambil rupa seorang manusia, maka Dia merasakan segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia. Oleh karena itu di tengah-tengah dunia ini, Tuhan Yesus juga merasakan lapar. Tuhan Yesus merasakan haus. Tuhan Yesus merasakan kesedihan. Dia pernah dicaci. Dia pernah dimaki. Dia pernah ditolak. Dia merasakan segala sesuatu yang dirasakan oleh manusia. Oleh karena itu saudara, makna yang luar biasa dari kehidupan Tuhan Yesus, Dia memberikan teladan kehidupan bagi setiap kita. Saya mengatakan Allah kita ini Allah yang luar biasa.
Karena Allah yang kita sembah pernah menjadi manusia dan turut merasakan segala persoalan-persoalan manusiawi. Karena itu apapun saat ini keadaan saudara dan saya, apapun pergumulan yang sedang kita alami, percayalah Tuhan dapat memahaminya. Tuhan dapat merasakan segala pergumulan-pergumulan kita sebagai manusia. Dia memberikan teladan kehidupan bagi setiap umatnya. Setelah kelahirannya saudara dan juga kehidupannya, maka karya ajaib yang ketiga, Tuhan melayani. Dia memberikan teladan pelayanan bagi setiap kita. Oleh karena itu saudara, kita bisa lihat pelayanan Tuhan Yesus di bumi. Dia memberikan teladan pelayanan yang luar biasa, khususnya dalam pelayanan memenangkan jiwa. Segala sesuatu dikerjakan oleh Tuhan Yesus untuk jiwa boleh dibawa ke dalam kerajaan surga. Segala perkara dia lakukan demi memenangkan jiwa-jiwa. Ini adalah satu teladan pelayanan yang patut dicontoh oleh gereja. Bahwa memenangkan jiwa merupakan perkara yang utama. Kita bisa lihat cerita dia memenangkan orang gila di Gerasa. Saudara, ini adalah orang gila, orang hina di Gerasa yang tinggal di pekuburan. Artinya dia sudah ditolak dari lingkungan, ditolak oleh keluarga. Karena itu dia tinggal di pekuburan, tempat yang sepi seorang diri. Tetapi Tuhan dengan penuh belas kasihan menyelamatkan orang gila ini. Kita juga tahu cerita bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan perempuan Samaria. Saudara, kita tahu orang Yerusalem, dia tidak bergaul dengan orang Samaria. Karena itu tidak mungkin orang Samaria ini diselamatkan. Oleh karena ada budaya pada masa itu, orang Yerusalem tidak bergaul dengan orang Samaria. Tetapi Tuhan Yesus Kristus meruntuhkan hukum adat dan budaya demi memenangkan jiwa perempuan Samaria. Kita juga tahu bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan seorang bernama Sakeus. Bagaimana Sakeus seorang yang tertolak. Dia dibenci oleh semua manusia. Dia dikecam oleh ahli Taurat dan orang banyak. Tetapi Tuhan Yesus juga menyelamatkan dia. Bahkan bersama keluarganya. Kita juga tahu cerita bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan seorang pelacur, di mana dia dikatakan hendak dihukum, hendak dirajam dengan batu oleh orang-orang ahli Taurat dan segala gerombolannya. Tetapi kita tahu Tuhan Yesus juga menyelamatkan pelacur ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini satu teladan pelayanan yang patut kita teladani, yang bisa kita lihat dari pelayanan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus di bumi ini, dia memberikan teladan pelayanan bagi setiap kita. Lebih daripada kelahirannya, lebih daripada hidupnya, lebih daripada pelayanannya, perkara ajaib keempat yang Tuhan Yesus lakukan adalah karya kematiannya. Saudara, bagaimana dia mau mati, dia mau naik di kayu salib, dia tergantung di kayu salib, digolongkan sebagai orang yang terkutuk karena menanggung dosa kita semua. Dia mati di kayu salib dan turun ke liang kubur. Dia turun ke alam maut untuk membayar kita dari dosa kita. Ini adalah karya Kristus yang luar biasa. Kematian Yesus adalah transaksi jiwa manusia yang sangat luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kematian Yesus, maka dikatakan tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ketika Yesus mati di kayu salib, tabir bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah. Artinya apa? Selama ini saudara, tabir itu merupakan penghalang. Tabir itu merupakan batas sehingga umat Tuhan tidak bebas bersekutu dengan Tuhan. Saudara, dalam kisah tabernakel hanya imam besar setahun sekali yang bisa masuk di ruang maha kudus untuk menghadap kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, tabir bait suci terbelah menjadi dua. Artinya melalui karya penyelamatan Yesus, tabir telah terbelah, pintu telah terbuka, dan kita semua oleh darahnya dilayakkan masuk di hadiratnya. Karena Tuhan Yesus sendiri menjadi imam besar bagi setiap kehidupan kita.
Karena itu, karya kematian Tuhan Yesus adalah karya yang membuka jalan sehingga setiap kita hari ini bisa masuk hadirat Tuhan, bisa bersekutu dengan Tuhan, bisa memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat karya-karya ajaib Tuhan Yesus sungguh sangat luar biasa. Dimulai dari kelahirannya, memulai segala sesuatunya, memberikan teladan kehidupan, memberikan teladan pelayanan, bahkan membayar kita dari dosa oleh kematiannya di kayu salib. Saudara-saudara, lebih hebat lagi, setelah karya kematiannya, maka juga ada karya yang kelima, yaitu karya kebangkitannya dari antara orang mati. Ini sangat luar biasa. Tuhan kita bukan hanya mati, tapi Tuhan kita hidup. Dia bangkit dari kematian. Apa artinya kebangkitan Yesus bagi setiap orang percaya? Kebangkitan Yesus memberikan kemenangan bagi setiap kita. Yesus bangkit, tandanya Dia menang. Dia adalah Allah yang menang. Dia menang atas maut, Dia menang atas dosa, Dia menang atas iblis. Karena itu saat ini juga kita bisa merayakan, menyorakkan kemenangan Kristus dalam iman kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, tapi Dia Tuhan yang bangkit dari kematian, menunjukkan satu kemenangan yang telah Dia dapatkan. Kita sangat bersyukur saudara, karena Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit, dan Yesus yang menang. Itu adalah karya kelima yang Yesus kerjakan bagi orang percaya. Dan setelah kebangkitannya, dan setelah Dia menyatakan kebangkitan itu bagi murid-muridnya, bagi banyak orang, maka karya yang keenam adalah kenaikannya ke surga. Jadi saudara-saudara, kalau hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka saya mengatakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah karya keenam. Setelah kebangkitannya, Dia naik ke surga penuh dengan kemuliaannya. Apa artinya kenaikan Yesus ke surga? Dikatakan Dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Oleh karena itu saudara, kisah kenaikan Tuhan Yesus ke surga juga merupakan bagian dari sistematika karya penyelamatan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Itu adalah bagian dari satu paket karya penyelamatan yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya. Dan yang ketujuh, yang terakhir, Dia nanti satu kali kelak akan datang kedua kali menjemput setiap orang yang percaya dan membawa kita masuk dalam kemuliaannya. Karena itu 6 karya Kristus sudah dilakukan. Dari kelahirannya sampai kenaikannya kembali ke surga, sudah digenapi, sudah terjadi, sudah dikerjakan. Hanya terakhir yang ketujuh saudara, yang kita tunggu, Dia datang kedua kali untuk menjemput kita semua dan masuk dalam kemuliaannya kekal selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, ketika kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, maka yang pertama kita paham bahwa kenaikan Tuhan Yesus adalah bagian dari rencana penyelamatan yang sudah Dia kerjakan bagi orang yang percaya. Haleluya. Saudara-saudara, kebenaran kedua yang patut kita pahami berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah Dia, dikatakan firman Tuhan, menyediakan tempat bagi kita. Jadi tujuan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, selain daripada menyelesaikan rangkaian penyelamatan bagi manusia, maka kenaikannya ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Mari kita memperhatikan firman Tuhan ini yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Dia mengatakan, aku pulang ke rumah Bapa, aku kembali ke rumah Bapa, dan di sana aku akan menyediakan tempat bagimu. Saudara, ada kabar baik dari ayat ini. Dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan satu kali kelak, di mana Yesus berada, maka kita sebagai orang percaya juga akan berada. Jadi kita sangat mengucap syukur saudaraku, karena karya Tuhan kita sempurna dan luar biasa. Dia bukan hanya mati dan bangkit menyelamatkan kita, tetapi dikatakan Ia naik ke surga menyediakan tempat bagi setiap kita. Ini satu kabar yang sangat menghibur. Bagi saya pribadi, ini adalah satu kabar yang sangat menghibur hati kita. Karena ternyata Tuhan kita menyediakan tempat bagi masa depan kita. Kita tahu kemana kita pergi. Kita tidak seperti banyak orang yang tidak tahu, yang gelap, yang kelam, yang misteri. Tapi kita orang percaya, kita tahu ketika kita mati atau ketika nanti tiba hari kiamat, kita tahu kemana kita akan pergi. Karena kita akan pergi di mana Yesus pergi. Kita akan tinggal di rumah Bapa bersama-sama dengan Dia. Ini satu kabar yang luar biasa, satu kabar yang menghibur kita semua. Karena itu saudara-saudara, apapun keadaan kita di dunia ini, apapun yang kita alami di dunia ini, bagaimanapun kondisi kita di dunia ini, jangan pernah berkecil hati. Karena kita tahu ada satu janji, Tuhan Yesus menyediakan tempat, Dia menyediakan rumah, Dia menyiapkan kediaman bagi kita semua sebagai orang yang percaya di surga yang kekal dan luar biasa. Ketika dikatakan Tuhan Yesus menyediakan tempat di sana, bukan berarti tempat itu belum selesai, saudara. Karena surga itu selalu ada, surga itu sudah ada, tempat itu sudah ada. Tetapi dalam karya penyelamatannya, kita juga tahu ada amanat agungnya. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, kata-kata terakhir yang Dia ucapkan, Dia mengatakan amanat agungnya. Setelah semua karya penyelamatannya, Dia naik ke surga dan berkata kepada murid-muridnya, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai dengan akhir zaman. Jadi mengapa Tuhan Yesus belum membawa kita saat ini ke surga? Belum membawa kita di tempat Dia berada? Karena setelah karya penyelamatannya, Dia ingin menyempurnakannya. Oleh karena itu Tuhan mau banyak orang diselamatkan. Tuhan mau segala suku bangsa diselamatkan. Melalui kesempurnaan penyelamatan itu, maka Dia akan datang kedua kali. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, aku pergi ke rumah Bapa, menyediakan tempat bagimu, itu tidak berarti bahwa tempat di sana belum ada, atau tempat di sana belum selesai. Karena surga itu sudah ada, surga itu selalu ada, dan surga itu sempurna. Namun justru saudara-saudara, ada proyek penyelamatan di bumi yang belum selesai. Karena itu amanat agung, perintah agung untuk pergi menjadikan segala suku bangsa harus dituntaskan oleh gereja, harus diselesaikan oleh gereja. Ketika pemuritan suku bangsa selesai, maka Tuhan akan datang kedua kali dan Dia akan membawa kita di tempat di mana Ia berada. Saudara-saudara, melalui kenaikan Yesus, kita tahu ada janji rumah di surga, ada janji tempat di surga. Ini satu janji yang luar biasa. Kita punya masa depan, kita punya kediaman, kita punya tempat abadi yang kekal di rumah Bapa yang luar biasa.
Saudara-saudara, Alkitab bagian lain, Wahyu menggambarkan kerajaan surga. Surga penuh dengan damai sejahtera, tidak ada air mata. Surga penuh dengan sukacita, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada resesi ekonomi, tidak ada kesusahan. Surga tempat yang mulia, tempat yang sejahtera, tempat yang sentosa, tempat yang luar biasa. Bahkan dikatakan surga rumah yang kekal, lantainya dari emas. Kalau di bumi ini, emas tempat yang mulia, emas barang yang mulia, emas adalah barang yang dipuja-puja. Tapi di surga, emas menjadi lantainya. Artinya saudara-saudara, Tuhan sungguh-sungguh menyediakan satu tempat yang mulia, yang luar biasa bagi kita semua. Karena itu sekali lagi, apapun yang terjadi di bumi ini, apapun yang kita alami di bumi ini, jangan pernah berkecil hati. Karena di dalam Tuhan Yesus ada masa depan kita, ada rumah kediaman di surga yang disediakannya bagi kita selama-lamanya. Karena itu pada hari kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini yang kita peringati bersama, hati kita harus tetap bersukacita. Hati kita mengucap syukur karena kenaikan Tuhan Yesus bagian dari rencananya dalam konteks menyelamatkan kita sebagai orang yang percaya. Dan saudara-saudara, kebenaran yang ketiga yang bisa kita dapatkan melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus adalah supaya Roh Kudus dapat bekerja. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkat apa yang bisa kita terima melalui kenaikan Tuhan Yesus Kristus adalah supaya Roh Kudus dicurahkan. Jadi saudara, kita tahu karya Allah Tritunggal. Ya, Dia sebagai Bapa, sebagai Anak, dan sebagai Roh Kudus. Setelah Tuhan Yesus sebagai Allah Anak menyelesaikan karya penyelamatannya di bumi, maka saudara, melalui itu produk keselamatan itu sudah dituntaskan. Karena itu tugasnya sebagai anak sudah selesai. Dan setelah selesai Dia naik ke surga. Dan setelah Ia naik ke surga, maka Roh Kudus dicurahkan. Maka Tuhan akan bekerja dalam bentuk Roh Kudus. Tuhan akan beracara dalam bentuk Roh Kudus. Sehingga melalui Roh Kudus, realisasi keselamatan dapat dikerjakan bagi semua orang. Jadi saudara-saudara, mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Supaya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah dunia itu. Oleh karena itu, setelah kenaikannya ke surga, tiba hari Pentakosta. Kita tahu cerita 120 murid di Yerusalem. Mereka menanti-nanti Roh Kudus. Dan pada waktunya terjadilah Pentakosta. Roh Kudus turun seperti lidah-lidah api, memenuhi mereka semua. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, setelah karya Kristus sebagai Allah Anak, maka tiba waktunya karya Tuhan dalam bentuk Roh Kudus. Dan kita tahu, dari Tuhan Yesus naik ke surga, sejak Pentakosta sampai saat ini, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah dunia. Tuhan bekerja dalam bentuk Roh Kudus. Dan dikatakan tadi, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh Kudus akan menginsapkan dunia, akan mendorong dunia, akan mengkondisikan dunia, supaya semua orang boleh menjadi percaya. Karena itu Roh Kudus bekerja, saudara. Dan Dia juga diam di dalam kita. Dia tinggal di dalam kita. Saudara, sesungguhnya pada zaman Roh Kudus ini, karya Allah sangat luar biasa. Karena saya menganalogikan, ketika Dia bekerja sebagai Bapa, Dia memimpin dari atas, umatnya di bawah. Namun ketika Dia turun ke dunia, Dia sebagai Allah Anak menjadi manusia, maka kita menjadi setara. Dia diam di antara kita.
Tetapi ketika dia naik ke surga, lalu dia turun dalam bentuk Roh Kudus, maka dikatakan dia masuk di dalam hati kita. Jadi saudara-saudara, konsep iman kekristenan adalah konsep iman yang luar biasa. Karena Tuhan tidak di luar kita, tetapi Dia ada di dalam kita. Tuhan ada di hati kita. Dia tinggal di dalam hati umatnya. Ini yang terjadi di zaman Roh Kudus. Karena itu kita bersyukur dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus, maka tiba waktunya karya Allah melalui Roh Kudus. Dan saat ini kita bisa bersekutu dengan Roh Kudus, bisa intim dengan Roh Kudus, bisa hidup dengan Roh Kudus, bahkan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu 3 kebenaran utama dalam konteks kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus bagian dari karya penyelamatannya. Yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan yang ketiga, kenaikan Tuhan Yesus untuk memberikan karya terakhir, yaitu karya Roh Kudus di tengah-tengah dunia dan hidup orang yang percaya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa bahagianya kita menjadi orang-orang yang percaya. Karena Tuhan kita sungguh bekerja dengan sempurna bagi setiap kehidupan kita. Saya berharap apapun yang terjadi saat ini, seperti apapun kondisi dunia saat ini, mari saya mengajak saudara tetap percaya pada Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan, dan tetap berjalan bersama Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah menyelah, jangan pernah mundur. Biarlah kita menjadi orang yang setia sampai dengan akhirnya. Kita menjadi orang yang terpanggil, menjadi orang yang terpilih, dan juga menjadi orang yang setia sampai pada akhirnya. Pegang iman kita sampai akhir hidup kita. Jangan pernah bergeser, jangan pernah keluar dari komitmen iman kita. Percayalah, bersama dengan Tuhan, setiap kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara-saudara, inilah yang dapat saya sampaikan bagi setiap kita. Dan saat ini doa saya menyertai kita semua. Kiranya semua jemaat Tuhan semakin dikuatkan, semakin dibangun, bahkan semakin diperlengkapi, untuk kita semua boleh dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau terus berkarya dalam hidup kami. Engkau sudah lahir, Engkau sudah hidup, Engkau sudah mati, bahkan Engkau sudah bangkit. Dan saat ini kami memperingati Engkau naik ke surga. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu saat ini sudah tercurah menyertai hidup setiap kami. Kuatkan iman kami, teguhkan iman kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, masa depan kami, keluarga kami, tubuh jiwa roh kami, nyawa kami, hanya dalam kuat kuasa tangan-Mu. Kami serahkan semuanya dalam kuat kuasa tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa, pakailah kami dimanapun kami berada, menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam, dan menjadi melalui kami ada jiwa yang boleh dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, terima kasih, segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita bersama-sama sudah mendengar firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Petrus Tarigan. Terima kasih Pak Petrus. Saya percaya firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita semakin dikuatkan, kita semakin diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan. Dan pengumuman yang saya sampaikan yaitu sesuai dengan program pemerintah, ya, anjuran dari pemerintah, kita mari tetap laksanakan apa yang diperintahkan, yaitu kita tetap menjaga, ya, mengikuti protokol kesehatan, selalu cuci tangan dengan sabun, memakai masker pada waktu kita keluar, dan kemudian menjaga jarak. Saudara, kita berdoa terus supaya masa pandemi COVID-19 ini akan cepat berlalu, sehingga kita dapat kembali beraktivitas seperti biasa dan beribadah seperti biasa. Kiranya Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.